Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minarni S, calon guru penggerak Angkatan 9 UPT SD Negeri 1 Bila, Kabupaten Sidenreng, Rapang. Kembali lagi pada jurnal refleksi dwi mingguan pada modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pemaparan jurnal refleksi dwi mingguan ini dilakukan melalui model 4F, yaitu FAQ, Feelings, Findings, dan Feature. Pemaparan pertama yaitu FAQ, peristiwa. Peristiwa pertama yang terjadi adalah pada tanggal 3 November 2023. Saya mulai mempelajari modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional yang diawali dengan mulai dari diri. Saya mendapat tugas untuk membuat refleksi kompetensi sosial dan emosional. Setelah mulai dari diri, masuk pada eksplorasi konsep. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 3-7 November 2023. Saya mempelajari topik utama di LMS, yaitu pembelajaran sosial dan emosional secara mandiri dan berdiskusi, yang terdiri atas 3 subtopik materi, yaitu 1. Kompetensi sosial dan emosional. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Dan 3. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah. Setelah eksplorasi konsep, maka masuklah kita pada ruang kolaborasi. Peristiwa pada ruang kolaborasi berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Rabu 8 November 2023 pukul 12.30 sampai 14.45 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang dilakukan adalah berdiskusi dengan anggota kelompok tentang kompetensi sosial dan emosional untuk murid dan PTK. Ruang kolaborasi dipandu dan difasilitasi oleh Bapak Amran selaku fasilitator. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Gimit. Ruang kolaborasi sesi 2 pada Kamis 9 September 2023 pukul 15.10 sampai 17.30 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan presentasi hasil diskusi kelompok. Setelah saya selesai di ruang kolaborasi, saya mengunduh bahan presentasi yang telah saya diskusikan dengan teman kelompok saya. Selanjutnya masuk pada demonstrasi kontekstual. Kegiatan ini dilaksanakan pada 10 November 2023. Pada kegiatan ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas. Setelah selesai mengerjakan demonstrasi kontekstual, maka saya akan masuk pada elaborasi pemahaman. Peristiwa yang terjadi adalah saya melakukan elaborasi pemahaman dengan instruktur melalui Gimit pada hari Rabu 14 November 2023 untuk memperkuat pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional. Setelah selesai pada elaborasi pemahaman, maka kita masuk pada koneksi antar materi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 November 2023. Kegiatan ini merupakan pengaitan antar materi yang sudah dipelajari, mulai dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, dan modul 2.1. Tugas di bagian ini adalah menjawab pertanyaan pemantik dan menjawab pertanyaan dengan menyelami pengalaman dan pemahaman saya hingga tahap ini.
Peristiwa yang terakhir yang terjadi adalah aksi nyata. Kegiatan ini dilaksanakan pada 16 November 2023 dengan membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial emosional yang telah saya lakukan selama ini. Setelah membagikan implementasi kepada rekan sejawat atau komunitas, saya merefleksikan pengalaman tersebut dengan menggunakan kerangka 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Refleksi ini diunggah ke situs portofolio digital. F yang kedua adalah feelings atau perasaan. Selama saya mempelajari modul 2.2, saya merasakan perasaan yang senang, bersemangat dan tertantang. Saya merasa senang karena dapat berkolaborasi dengan rekan CGP lain untuk membuat presentasi dan berdiskusi sehingga memudahkan saya dalam memahami modul 2.2. Saya bersemangat karena mendapatkan pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional yang dapat menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman. Pengetahuan ini mencerahkan dan menginspirasi bagi saya dalam mempraktikkan pada kegiatan pembelajaran di kelas dan di sekolah. Saya merasa sangat tertantang untuk menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dengan mengintegrasikan dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik di kelas saya. F yang ketiga adalah findings atau pembelajaran. Setelah mempelajari materi pada modul 2.2, saya mendapatkan banyak pembelajaran, di antaranya bagaimana saya sebagai guru di kelas dapat menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya juga mendapatkan pembelajaran bagaimana ketika di dalam proses pembelajaran muncul permasalahan yang melibatkan emosi, maka saya mengetahui apa yang harus saya lakukan. Salah satunya adalah harus menerapkan praktik kesadaran penuh, mindfulness dengan menggunakan teknik STOP. Pelajaran yang saya peroleh selanjutnya adalah ada 4 indikator pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. F yang keempat adalah future atau penerapan. Penerapan yang akan saya laksanakan adalah 1. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh, mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional yang akan memunculkan perasaan tenang dan stres berkurang sehingga murid bersemangat dalam belajar. 2. Memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 3. Menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. 4. Terus belajar dengan berbagai praktik baik dan berkolaborasi dengan cara membentuk komunitas belajar dan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Itulah penjelasan tentang jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.2 Pembelajaran Sosial dan Emosional. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.